5 tahun penuh luka membayangkan perselingkuhan suami. Mbak Novi, kenapa ya? Setiap saya berhubungan dengan suami, rasanya saya masih risih dan gak maksimal melayani suami. Ya memang sih Mbak, suami sudah mulai ada perubahan positif semenjak ia mengakui kesalahannya. Tapi, bayang-bayang perzinahan suami itu masih terus menggerogoti pikiran saya Mbak. Jujur, saya malah jadi gak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para bunda yang semoga dirahmati Allah. Yang bunda dengarkan di awal tadi adalah jeritan hati klien saya yang selama 5 tahun berturut-turut diselingkuhi suaminya bun. Ya, saya paham. Memang gak mudah ada di posisi seperti beliau. Walaupun suami sudah ada niatan taubat selingkuh, tapi tetap aja bayang-bayang itu masih membekas di batin klien saya. Ya, apakah di sini bunda pernah ada yang mengalami hal yang serupa? Para bunda semoga dirahmati Allah, buat para bunda yang saat ini masih menyimpan luka, rasa sakit hati, dan mungkin masih terbayang-bayang perselingkuhan suami, sekalipun suami sudah mengakui kesalahan dan ada niatan untuk taubat selingkuh. Ya, di sini saya akan membagikan beberapa hal yang mungkin bunda bisa terapkan di rumah. Insya Allah, kalau bunda bisa istiqomahkan, luka batin dan rasa trauma bunda akan cepat pulih. Dan kedepannya, bunda bisa kembali percaya pada suami, bahkan bisa kembali melayani suami dengan tulus. Nah, langsung saja ya bun, apa sajakah itu mbak? Oke, yang pertama bun, ketika bunda saat mau melayani suami, tiba-tiba bayang-bayang itu muncul di benak bunda bisa ambil wudhu. Ya, ketika bunda membasuhkan air wudhu itu ke tubuh bunda, niatkan dalam batin bunda dengan membaca bismillah, sambil bunda niatkan bahwa bunda ingin membersihkan emosi negatif yang ada di dalam diri bunda, terutama yang ada di dalam pikiran bunda. Iya, keutamaan terbesar dari berwudhu adalah terhapusnya dosa-dosa bun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya bersama air itu atau bersama tetesan air yang terakhir segala kesalahan yang dia lakukan dengan pandangan kedua matanya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya bersama air itu atau bersama tetesan air yang terakhir segala kesalahan yang dia lakukan dengan kedua tangannya. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar bersama air itu bersama tetesan air yang terakhir segala kesalahan yang dia lakukan dengan kedua kakinya, sampai akhirnya dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ketika kita berwudu, air wudu yang mensucikan ini dapat membersihkan juga bun aura negatif yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika batin kita sudah netral, aura kita sudah jernih, ini otomatis akan membuat batin kita ini damai. Dan kedamaian ini akan membuat bunda menjadi semakin tenang. Bunda akan adem dan bisa mengurangi bayang-bayang perselingkuhan suami. Nah, kemudian tips yang kedua bun, ketika bunda sering kali muncul bayang-bayang perselingkuhan suami, itu artinya bunda masih mengalami rasa trauma. Nah, rasa trauma ini harus segera dirilis. Ya, dengan cara bagaimana mbak? Oke, silahkan bunda bisa posisikan diri bunda senyaman mungkin. Kemudian pegang dada bunda seperti ini bun. Ya, sambil bunda baca doa yang saya ijazahkan ini, bunda coba rasakan bayang-bayang itu lepas dari dada bunda dan berkumpul berpusat di telapak tangan bunda. Doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bil liqa'ika wa taradu bil qada'ika wa taqna'u bi ata'atika. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Sambil bunda membaca doa, pelan-pelan bunda cabut bayang-bayang yang terkumpul di tangan bunda itu. Dan bunda katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan bunda bisa lakukan cara ini secara rutin. Setelah bunda melakukan sholat fardu, silahkan bisa dipraktikkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan bunda. Ya, apabila bunda masih mengalami kesulitan atau luka batin dan trauma bunda ini terlalu parah dan butuh diterapi, bunda bisa ikuti terapi penjernihan kolbu bersama saya. Insya Allah saya akan hadir di Jakarta pada tanggal 23 sampai 25 Februari 2024.
Insya Allah dalam terapi di Jakarta nanti, saya akan membimbing Bunda secara spiritual untuk mengobati rasa trauma Bunda, rasa sakit hati Bunda, sampai Bunda merasakan tenang dan damai. Dan Bunda bisa berkonsultasi langsung dengan saya dari hati ke hati secara lebih privat mengenai segala permasalahan rumah tangga Bunda. Untuk itu, kalau Bunda berkenan, silahkan Bunda bisa registrasi dulu pada nomor yang ada di atas ini. Oke Bun, baik itu tadi 3 tips yang bisa Bunda lakukan secara istiqomah di rumah ya. Apabila saat ini Bunda butuh bimbingan secara lebih intens, silahkan Bunda bisa menghubungi saya. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.